Tapi ya gimana coba pemerintahnya kalau bikin acara judulnya pakai bahasa Inggris, pesertanya kagak ada orang Inggris, cuma bahasa pengantarnya bahasa Inggris coba. Bisnis yang saya ambil ini adalah ceruk, niche itu ceruk. Hampir nggak ada yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia. Dari awal saya bilang ke teman-teman bahwa mereka bukan pesaing. Mereka itu teman, karena kita berusaha menumbuhkan pasar. Pasarnya masih kecil. Ada negara-negara yang disatukan dengan agama kan, Afghanistan misalnya kan. Indonesia, agama jadi bahan berantem. Nggak mungkin kita disatukan oleh agama. Jadi satu-satunya yang bisa menyatukan kita, itu cuma bahasa. Selamat datang di Mind of a Builder. Di episode Siniar kali ini, kita berbincang dengan Uda Ivan Lanin, seorang pencinta bahasa Indonesia yang namanya jadi salah satu yang paling disegani kalau bicara soal bahasa Indonesia. Dulunya beliau polisi bahasa warganet Indonesia. Tapi tenang, sekarang beliau lebih suka jadi pendidik dengan sabar yang luar biasa. Satu fakta menarik, Uda Ivan salah satu Wikipediawan awal yang bantu nulis ratusan bahkan ribuan entry Wikipedia bahasa Indonesia demi ilmu dalam bahasa Indonesia yang bisa diakses siapa aja. Dan kalau dulu jadi kontributor pasif bahasa Indonesia lewat Wikipedia, sekarang Uda secara aktif mengedukasi bahasa Indonesia secara luas lewat bisnisnya Narabahasa. Tapi lebih dari itu, Uda bukan hanya pencinta bahasanya, tapi beliau adalah sosok yang sepenuh hati mendedikasikan sisa hidupnya demi bahasa Indonesia. Meyakinkan kita semua bahwa bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga warisan budaya yang layak dilestarikan. Intinya, di episode kali ini, kita akan semakin kenal dan dekat dengan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia lewat Uda Ivan. Penasaran? Ayo mulai. Hi, it's Gian and this is Mind of a Builder, decoding the minds of those that dreamt and built. Sebenarnya Uda Ivan kan background-nya programmer dan juga manajemen konsultan. Tentunya manajemen resiko ya. Jadi saya tuh ingin bahas Kenapa isu murtad? bahasa dalam konteks manajemen resiko gitu. Ya. Saya tuh lihat mungkin ada beberapa resiko dan mungkin resiko ini tuh akan bercabang atau beranak lagi ya. Tapi ada Indonesia yang mau semakin mendunia atau perlu mendunia juga karena ketinggalan mungkin atau kita harus catch up sama teman-teman di luar negeri. Indonesia yang juga harus mempertahankan budaya dan bahasanya juga, dan bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah. Uda Ivan. Nah, kan kalau manajemen resiko kita harus identifikasi, analisa, dan buat treatment atau mitigasi plan gitu. Mungkin kita bedah resikonya satu-satu ya. Ini serius nih, mau Serius Uda Ivan. Oke. Tapi mungkin menurut Uda Ivan dari 3 risiko itu, gimana kita bisa menyimbangkan atau nge-balance semua risiko ini? Ya biasanya waktu kita menganalisis risiko itu kan ada 2 hal yang kita pertimbangkan ya, kemungkinan dan dampak. Ya. Kalau anak Jaksel taunya likelihood and impact. Kalau menurut saya, itu sebenarnya risiko turunan. Yang paling dasar kalau kita bicara bahasa, risiko yang dihadapi bahasa itu adalah ketidakmampuan orang untuk mengungkapkan gagasannya. Kan itu kan dasarnya kan. Bahasa itu kan diciptakan, awalnya kan bahasa itu diciptakan waktu nenek moyang kita ngumpul di sekeliling api, ngobrol, cerita, di situ ada bahaya ya. Kamu kalau udah gede gini-gini. Jadi bercerita, awalnya kan itu. Risiko yang dihadapi adalah ketika cerita itu nggak nyampe. Itu yang terjadi sekarang. Kalau menurut saya jadi yang pertama, kalau kita bicara bahasa, ini ngomong dalam konteks risiko ya, pesan tidak sampai. Ya. Itu paling utama. Terus yang kedua, pesan sampai, tapi untuk menyampaikannya itu butuh waktu yang lama. Nggak efisien. Yang terakhir, bahasa itu kan mau tidak mau mencerminkan penggunanya kan. Ketika kita mendengar orang yang
berbicara dengan berantakan, kasar, itu kan citra orang itu di depan kita kan juga menurun kan. Jadi citra, itu selalu saya sampaikan. Jadi yang penting dalam bahasa itu efektivitas, efisiensi, sama citra. Nah, ini 3 risiko nih yang dihadapi kita waktu kita menggunakan bahasa. Kalau dari segi wujudnya, bahasa itu ada lisan dan tulisan. Manusia purba nggak tahu caranya menulis. Jadi menulis itu kemampuan yang dikuasai manusia seiring dengan berjalannya waktu. Kalau pernah baca buku Homo Sapiens karangan Yuval Noah Harari, itu dia bilang ada dua hal yang membuat manusia itu unggul dibandingkan semua makhluk lain. Yang satu fisik, yaitu api. Yang kedua itu non fisik, yaitu bahasa. Itu yang membuat kita bisa mengalahkan dinosaurus. Api kita bisa buat nakut-nakuti makhluk zaman dulu kan, membuat mereka takut dengan kita. Api bisa membuat kita hidup lebih lama karena kita bakar, bakterinya hilang, manusia nggak cepat mati. Bahasa membuat manusia bisa ngasih tahu manusia lain bahwa di sana ada bahaya loh, berkomunikasi kan. Manusia itu juga bisa membuat bahasa juga bisa membuat manusia menenangkan manusia lain. Jadi dua itu, api dan bahasa. Nah, wujud pertama adalah lisan. Barulah sekitar 3000 sebelum Masehi muncul kebutuhan untuk mencatat hutang. Jadi bahasa itu lahir pertama karena pengen nyatet hutang. Waktu itu kan sistemnya barter ya. Oh ya, waktu itu gua kasih lu 2 kulit, lu ngasih gua 2 permata, nggak imbang nih. Gitu. Itu yang di pertama-tama itu. Kan ingat dulu waktu kita belajar ada hieroglif dari Mesir. Terus ada huruf paku dari Mesopotamia, lalu ada huruf Cina juga. Itu 3 aksara yang pertama muncul kan. Jadi tulisan kemudian menyebabkan manusia beralih dari era prasejarah menjadi era sejarah. Kenapa disebut pra itu karena sebelum ada tulisan. Sebelum ada tulisan, kita sekarang mengetahui bagaimana nenek moyang kita hidup itu bukan dari peninggalan tertulis kan, akhirnya artefaknya kita lihat kan jadinya tafsir kan. Jadi lisan dan tulisan. Kedua bentuk bahasa ini berbeda. Lisan itu spontan, kayak kita ngobrol sekarang itu kan spontan kan. Kita tidak mungkin memikirkan penggunaan kata yang susah-susah seperti semenjana gitu, nggak mungkin kita memikirkan seperti itu. Tapi waktu menulis itu kita bisa lebih kreatif. Di sisi lain, waktu menulis itu seringkali pembuatan bahasa itu justru lebih panjang. Coba deh, kalau obrolan kita ini kemudian dituangkan menjadi bentuk tulisan, 5 menit berbicara itu bisa jadi 2 halaman A4. Sementara kalau kita nulis 2 halaman A4, tidak mungkin sama sekali 5 menit, ya kan? Ya. Nulis 2 halaman A4 itu ya kalau cepat itu bisa 1 jam lah. Kan beda banget kan? Nah, 2 keterampilan itu juga sama menghadapi isu tadi, efektivitas, efisiensi, dan citra tadi kan. Efektivitas. Lebih efektif mana? Ngomong atau tulis? Ngomong itu lebih efektif karena ada unsur nonverbal, unsur emosi. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami, orang yang diajak bicara itu bisa langsung nanya, kan? Efisiennya kalau dari segi kecepatan berbicara lebih efisien. Tapi dari segi penyebaran lebih efisien tulisan. Tulisan itu bisa menyebar dengan cepat kan? Kalau berbicara agak sulit, tapi sekarang kalau menurut saya sih dengan perkembangan teknologi, orang bisa menyebarkan lewat TikTok, lewat YouTube, saya rasa berbicara juga bisa cukup efisien. Cuma tetap saja yang lebih langgeng itu adalah bentuk tulisan. Lebih kelihatan gitu, sampai kita tidak pernah tahu apa yang diucapkan oleh orang-orang Mesir kuno. Nggak pernah. Tapi kita tahu bagaimana cara mereka menulis kan. Gitu. Orang-orang nanti di masa depan juga mungkin tidak tahu bagaimana cara kita berbicara. Tapi mereka paling tidak melihat tulisan kita. Nah, jadi itu risiko utama yang dihadapi. Pesan sampai tapi tidak efisien, dan citra buruk. Di budaya kita sekarang, atau apa faktor yang udah Ivan tuh lihat tuh sangat kritikal atau penting untuk pembahasan sekarang udah Ivan? Kita itu tidak punya cukup waktu untuk menumbuhkan budaya tulis. Oke. Kalau dilihat tuh kan budaya tulis di Eropa itu berkembang sejak
abad pertengahan. Keberadaan mesin cetak Gutenberg 1600-an itu mendorong juga budaya tulis-menulis kan. Indonesia, kita itu kelamaan dijajah. Waktu kita dijajah, kita menyampaikan segala sesuatu itu dengan lisan. Tulisan jarang sekali. Ada prasasti-prasasti kalau kita lihat kan. Cuma budaya tulisan di kita itu belum berkembang sampai ke masyarakat jelata. Kita masih ke kalangan Brahmana, raja, segala macam. Merdeka tahun 1945, kan? Mulailah kita tuh mulai bebas kan untuk mengembangkan budaya tulis. 1930-an waktu itu kan ada zaman balai pustaka, itu kan banyak novel yang sekarang disuruh anak SD disuruh baca. Meskipun waktu baca bosen banget, cara ngomongnya kan beda kan? Orang zaman dahulu sama orang zaman sekarang cara ngomongnya beda banget kan? Nah, terus baru mulai mencoba untuk menertibkan cara membaca, muncul YouTube, muncul TikTok. Hiburan yang membuat manusia terlena. Orang malas baca sekarang. Karena jauh lebih gampang menikmati video. Pasif kan? Menikmati video bisa sambil tidur-tiduran, sambil makan, sambil santai. Baca itu harus konsentrasi. Sempat ada budaya orang-orang Indonesia itu senang baca koran. Sekarang mana ada orang senang baca koran? Mendingan nonton, mau tahu berita, tinggal denger TikTok. Entah benar atau enggak, karena itu kan sudut pandang orang lain kan. Ada kode etik jurnalistik nggak? Kagak ada kan. Nah jadi ketika kita itu kurang waktu untuk menumbuhkan budaya menulis kalau menurut saya. Udah terlanjur kemudian dimanja oleh budaya lisan lagi. Kan dibilang itu bahwa tulisan itu membuat manusia menjadi lebih modern. Sekarang kita sebenarnya kembali lagi ke zaman primitif. Ketika kita tidak menikmati tulisan dan lebih menikmati lisan. Kita kan sekarang banyak yang semakin banyak menggunakan bahasa Jaksel atau bahasa Inggris ya. Udah Ivan, tadi kita sebelum kita rekam siniarnya kita juga sempat bilang mungkin tema siniar ini tuh pengakuan dosa ya tadi ya. Mungkin saya dulu ya, karena misalnya kalau saya berkaca ke pengalaman saya sendiri ya, udah Ivan. Saya pas umur 4, waktu itu ayah saya pengen banget saya bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu ayah saya bilang, ya udah supaya lebih cepat belajar bahasa Inggrisnya, kamu sama ayah ngomongnya bahasa Inggris doang, gitu. Nah, tapi sejak itu jadinya saya sendiri tuh jadi lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris, ditambah dengan pengalaman ke luar negeri atau latar belakang yang internasional gitu. Tapi itu jadi ada nyesalnya juga gitu sebenarnya gitu. Tapi apa pesannya dari Uda Ivan untuk orang-orang seperti saya atau orang-orang yang sebenarnya kan kita juga butuh Indonesia tuh semakin bisa berkontribusi di luar negeri juga kan, Uda Ivan gitu. Sebenarnya itu memang nggak bisa kita cegah ya. Maksudnya itu kan sebuah respons yang dilakukan oleh orang tua generasi itu, termasuk teman-teman saya sekarang. Jadi bukan yang dialami oleh Mas Gian ini bukan hanya dialami oleh Mas Gian, banyak juga yang lain. Teman-teman saya sekarang, terutama setelah ketemu saya, Van, anak gua nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, Van. Bener, pas saya ketemu, emang nggak bisa sama sekali. Maksudnya dia bisa ngerti, tapi kemudian ketika dia berbicara, yang keluar itu adalah bahasa Inggris, karena terbiasa. Anak itu kan seperti patung yang dibentuk ya. Ketika dia dipaparkan dengan sesuatu, ya mau nggak mau dia kemudian akan mengikuti itu. Memang tidak salah kalau menurut saya, karena kan respons itu kan muncul karena menyikapi perkembangan zaman. Orang-orang tua zaman saya itu mulai merasa bahwa nanti nih ke depan ini anak gue mesti bisa ngobrol dengan orang-orang asing karena dunia makin mengglobal kan, mau nggak mau itu dilakukan. Kalau dari awal mereka udah tahu itu namanya dari dulu mereka bisa menerapkan manajemen risiko. Enggak, itu mereka melakukan manajemen masalah. Masalahnya muncul, baru mereka tangani. Nah sekarang kita melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko seharusnya bukan masalah. Gitu. Belajar dari pengalaman, kita melihat bahwa ternyata kalau memang benar pendapat bahwa anak itu dari kecil harus bisa bahasa Inggris, tapi juga jangan lupa bahwa
bahasa sendiri itu juga harus dikuasai. Pada akhirnya kemudian akan berat memang. Orang tua kan merasa, aduh anak gue mesti ngerti 2 bahasa. Bahkan kalau berpandangan lebih lanjut 3 bahasa. Karena ada bahasa daerah tadi kan. Ya. Apalagi sekarang nih. Mas Dian masih bisa bahasa daerah nggak? Bisa. Nah, saya juga baca sebenarnya yang lebih beresiko tuh bahasa daerah kan Betul, sebenarnya betul, yang lebih ada resiko untuk punah ya setelah betul, di zaman betul. kita. Jadi apakah tadi kan likelihood sama impact gitu. Sekarang kan udah Ivan dengan narah bahasa kan untuk mempertahankan bahasa Indonesia gitu. Ya. Tapi kalau bahasa daerah cukup nggak supportnya sekarang udah Ivan? Sekarang kalau menurut saya sih agak kurang ya. Karena kan kalau diperhatikan bahasa daerah ini bahasa yang paling jadi anak tiri. Kalau ada sebuah konsep yang namanya tuh linguistic marketplace atau pasar bahasa. Itu seperti menawarkan barang di pasar. Barang yang akan laku adalah barang yang kelihatan seksi, menarik kan. Demikian juga bahasa. Bahasa yang akan banyak digunakan orang adalah bahasa yang prestisenya mentereng, itu yang akan digunakan ya. Kalau di antara 3 bahasa tadi, Inggris, Indonesia, atau asing lah ya, asing, Indonesia, dan daerah, yang paling terlihat mentereng ya bahasa asing. Karena itu bisa digunakan dengan orang asing, terus sering digunakan sebagai komunikasi lingua franca untuk bisnis. Yang nggak pernah digunakan sebagai bahasa penghubung untuk bisnis adalah daerah. Pernah nggak transaksi saham gitu misalnya dengan bahasa Jawa gitu misalnya? Jarang ya. Mungkin kalau sesama asal dari Jawa mungkin bisa ya. Itu bahasa Jawa, bahasa yang paling banyak penuturnya di Indonesia. Nah, ini belum bicara bahasa Sasak misalnya di NTT. Jadi memang kalau dari segi alamiah, setiap bahasa itu punya daya tawar masing-masing. Ketika daya tawar lemah, itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan Trump kemarin, meningkatkan tarif. Ada proteksi, Ya, ada proteksi. Sama juga, bahasa juga gitu. Ketika daya tawar bahasa lemah, harus ada proteksi yang dilakukan oleh pemerintah. Harus ada regulasi Iya, lah. harus ada contoh ya, perhatikan deh. Bagaimana cara pemerintah untuk melindungi bahasa daerah? Saat satu yang dilakukan, kalau datang ke bandara di daerah, perhatikan deh. Ada 3 bahasa. Ngomong bahasa Jawa, misalnya di Jogja, gitu ya. Ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, kan? Pergi ke Minang, sekarang juga sama. Ada bahasa Padang, bahasa Minang. Bahasa Padang, saya domain orang Minang nanti. Jadi jangan nyebut bahasa Padang ya, karena Padang itu hanya satu kota. Bahasa Minang. Nah, ada itu yang dilakukan salah satunya. Terus yang dilakukan lagi misalnya dengan menggiatkan acara-acara budaya. Tapi kalau kita perhatikan, pada akhirnya bahasa daerah itu akan terkungkung pada kegiatan-kegiatan budaya. Bahasa daerah akan sulit digunakan untuk menjelaskan kecerdasan buatan. Nggak bisa nerangin atau bikin panduan penggunaan ChatGPT dengan bahasa Sunda. Nggak kepikir sama orang. Pasti nggak akan kepikir. Jadi posisi bahasa daerah kemungkinan besar itu akan ada pada karya sastra, upacara-upacara daerah, atau bahasa yang digunakan sehari-hari buat mempererat hubungan. Nah, itu yang mungkin perlu digariskan dulu. Kita tidak bisa berharap bahasa daerah itu digunakan untuk mengusung ilmu pengetahuan. Nggak bisa. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Wikipedia. Wikipedia itu kan ada dalam 14 bahasa di Indonesia. Ada bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Banjar, Sunda, Jawa. Wikipedia tujuannya itu. Ya, kalau mau cari bagaimana menerangkan AI dengan bahasa Sunda, ada Wikipedia bahasa Sunda kalau mau dicari. Cuman ya, kemungkinan besar kita akan geli waktu pertama kali baca ininya. Kecerdasan buatan teh. Pasti pertama-tama aneh dengarnya ya. Nah, kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan bisa dibilang bahasa buatan. Sebelum Sumpah Pemuda tidak ada istilah bahasa Indonesia, adanya bahasa Melayu waktu itu. Ketika tahun 1926 waktu Kongres Pemuda pertama itu para pemuda berusaha merumuskan apa yang akan menjadi ikrar mereka pada Kongres kedua, pada awalnya dinyatakan bahwa menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Awalnya itu. Tapi kemudian mereka revisi. Ganti deh,
jadi bahasa Indonesia. Loh, belum ada bahasa Indonesia. Ya udah kita bikin aja. Toh juga bangsa Indonesia belum ada kan waktu itu kan. Jadi itu tuh dibuat istilah itu. Dibuat tahun 1938, 10 tahun setelah Sumpah Pemuda, itu kemudian ada Kongres Bahasa Indonesia pertama. Tokoh-tokoh yang kita kenal namanya sekarang kayak Ki Hajar Dewantoro, terus segala macam tokoh itu tuh berembuk. Oke, 10 tahun yang lalu kita udah merumuskan nama bahasa Indonesia. Terus gimana nih? Bahasanya belum ada. Ya udah, bikin buku tata bahasa, bikin kamus. Waktu itu disepakati begitu. Mengembangkan bahasa Indonesia. Tahun 1945 buat Undang-Undang Dasar. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itu pernyataan itu muncul seiring dengan deklarasi munculnya sebuah bangsa. Jadi sebenarnya kan itu ada nostalgia sejarah yang ada di situ ya. Bangsa kita lahir itu dari berbagai suku, berbagai agama, tetapi menjunjung bahasa persatuan. Bukan satu bahasa loh, menjunjung bahasa persatuan. Itu yang harus, nggak ada yang bilang harus sih. Satu sekarang menghindari sekali menggunakan kata harus karena generasi sekarang malas untuk mendengar kata harus. Sebaiknya ya kita lihat itu. Sebuah bangsa itu kan dipersatukan dengan paling tidak 3 faktor. Kesamaan suku, kesamaan agama, dan kesamaan bahasa. Kesamaan suku nggak mungkin kita ngaku sama dengan orang-orang Papua. Kan beda banget kelihatan lah ya. Kita bersaudara. Saudara dari mana? Gitu kan. Suku, nggak mungkin. Agama, ada negara-negara yang disatukan dengan agama kan. Afghanistan misalnya kan. Indonesia, agama jadi bahan berantem. Nggak mungkin kita disatukan oleh agama. Jadi satu-satunya yang bisa menyatukan kita, itu cuma bahasa. Saat ini ya, paling nggak menurut saya. Apalagi coba, bagaimana kita mengakui bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu apa sih kalau ditanya-tanya? Orang yang hidup di sebuah wilayah kepulauan yang pelan-pelan disebut dengan Indonesia. Dulu nggak ada istilah Indonesia kan, kita sendiri yang buat. Itu kan konsep abstrak gitu yang membuat. Makanya kan kemudian Timor bisa memisahkan diri, Papua mau memisahkan diri, Aceh mau memisahkan diri. Karena memang ikatannya tuh rentan banget. Nggak ada yang mengikat kita. Ya, jadi maksud saya tuh yang ingin saya sampaikan sekarang, buat saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Misalnya pecah, saya juga udah nggak ada di dunia ini, silakan aja gitu. Cuma kalau mau mempertahankan Indonesia, ya salah satu yang mesti dijaga itu bahasanya. Karena itulah yang mempersatukan kita. Nah, masalah, jadi itu tadi kan bahasa daerah, tadi yang posisinya itu rentan banget. Karena udah digunakan, udah main geng-gengan nih, orang Jawa, orang Bali. Teman, itu bagus untuk mempertahankan kebanggaan sebagai sebuah suku. Yang jadi masalah sekarang kan makin kesini itu makin banyak orang yang menikah antar suku kan. Yang saya tahu itu ada 2 suku di Indonesia itu yang masih orang tuanya itu masih cukup. Pokoknya nikahnya harus satu suku. Itu orang Batak sama orang Bali. Biasanya itu tuh. Kalau yang lain nyampur-nyampur udah oke lah. Gitu kan. Orang Jawa apalagi, silakan aja kan, nggak pernah dicegah. Jarang gitu saya mendengar orang tua Jawa yang bilang pokoknya nikahnya harus dengan orang Jawa, jarang banget gitu. Tapi orang Bali sama orang Batak perhatiin deh, ya kan? Itu masih satu suku, minimal satu suku lah. Nah, bahasa Indonesia itu adalah yang membuat kita menjadi satu bangsa. Itu adalah bahasa buatan, betul, bahasa buatan. Maksudnya buatan dalam artian didorong oleh politik ya, munculnya itu ya. Nah, yang sekarang terakhir bahasa asing. Bahasa asing ini mau nggak mau memang kita perlukan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di luar Indonesia. Itu nggak bisa dimungkiri. Dari sekian banyak bahasa, ini kan sering jadi pertanyaan orang kan, kenapa bahasa Inggris ini menjadi lingua franca? Sebenarnya kan kalau mau main ideologi ya, mau main sejarah, itu tuh muncul karena kolonialisme. Karena mereka itu angkatan lautnya begitu berjaya sehingga mereka itu melebarkan sayap ke semua negara. Saat itu kan ada 3 negara tuh, Inggris, Spanyol, Prancis, kan? Prancis ikut-ikutan belakangan, Belgia ikut-ikutan, Skotlandia ikut-ikutan juga, cuman kemudian bangkrut gara-gara itu kan. Jadi ketika zaman kolonialisme itu semua negara tuh berlomba-lomba untuk memperluas. Yang paling sukses Inggris. Gitu. Dia berhasil meluaskan sampai ke
benua Amerika kan, di Afrika masih bersaing tuh kan, di Afrika kan Prancis masih cukup kuat kan, karena dekat itu tinggal nyebrang kan. Spanyol nggak ada. Belanda juga ada ya di. Belanda ada Ya. kan. Amerika Selatan itu Spanyol yang paling dominan kan. Portugis ada di Brazil doang. Ya. Yang lainnya kan Spanyol tuh kan. Jadi ya dasarnya sebenarnya kan kolonialisme. Ya. Dasarnya itu. Apakah itu kita sesali ya tidak mungkin juga, ya udahlah, udah kejadian kan. Cuma yang mesti disadari itu memang beban generasi berikutnya lebih berat. Pada awalnya generasi angkatan saya mungkin ya udahlah bisa bahasa Indonesia aja udah cukup gitu kan. Generasi sebelum saya malah lebih ini lagi, udahlah ngerti bahasa Jawa aja udah cukup, nggak akan kemana-mana lu kan. Nah sekarang tadi kita cerita ya, orang Tasik, anak Tasik waktu kecil itu dia ngomongnya bahasa Sunda, terus dia masuk SMA masih nyampur-nyampur, begitu masuk kuliah ikut SMBT keterima di universitas di Ponorogo misalnya, mau nggak mau dia mesti belajar bahasa Indonesia kan. Begitu nyampe sana mungkin dia belajar bahasa Jawa, terutama kalau dia naksir sama orang Jawa. Itu cara termudah untuk mendekati orang, belajar bahasanya. Nah, kemudian buku-bukunya banyak menggunakan bahasa Inggris, dia mulai belajar bahasa Inggris. Dari bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kecenderungan orang itu kan malah repot. Begitu dia belajar satu bahasa baru, bahasa yang lama kalau menurut dia tidak terlalu berguna, dilupakan oleh dia kan. Dari tadinya dia fasih menggunakan bahasa Sunda, begitu kuliah di Undip, dia pulang ke kampung udah nggak ngerti bahasa Sunda. Bisa jadi itu yang terjadi kan. Terus begitu dia kemudian nanti ditugasi ke luar negeri misalnya, dia ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesianya terbata-bata. Nah, ini yang repot nih, bagaimana kita bisa mempertahankan minimal 3 bahasa itu. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tidak ada yang mengharuskan. Nggak ada yang mengharuskan. Maksudnya, ya udah, biarin aja. Cuma, ya kemudian kesadaran itu harus muncul dari orang itu sendiri. Kenapa dia mempertahankan bahasa ibunya, bahasa daerah? Alasan paling utama, kalau dia punya pasangan penutur bahasa daerah. Itu paling gampang. Cuma kan sekarang ya tadi ya, pernikahan lintas budaya itu makin besar. Kayak anak saya, istri saya orang Jawa, saya orang Minang. Saya tidak bisa memaksa anak saya untuk belajar bahasa Minang atau belajar bahasa Jawa, nggak bisa, karena nggak ada alasan. Apa coba alasannya kan? Kecuali kalau misalnya nanti dia akan ketemu atau dia jatuh cinta dengan orang yang berasal dari Minang, bener-bener Minang totok gitu, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, mau nggak mau dia belajar bahasa Minang kan, kayak gitu. Terus anak saya kebetulan dia bukan di sekolah internasional, cuma teman-teman di sekitarnya itu ngomong bahasa Inggris. Tapi dia nggak berani ngomong bahasa Inggris dengan saya, karena dia tahu bahwa saya senangnya bahasa Indonesia. Cuma anak-anaknya teman saya, ketika datang ke rumah, itu kadang-kadang karena belum tahu saya, dia kemudian mereka ngomong pakai bahasa Inggris. Saya ngeliatin aja gitu kan, bahasa Indonesia bokap gue. Dia bilang gitu. Waduh. Kan kita dari tadi kan ngobrol tentang gimana kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia juga di dalam untuk masyarakat Indonesia juga gitu. Ya. Tapi saya juga baca sebenarnya Indonesia tuh semakin digunakan, walaupun mungkin belum banyak ya di luar negeri juga, dari tahun 2020 sampai 2002 sampai saat ini ya. Kayaknya udah naik, dari 38 negara yang ngajarin bahasa Indonesia, sekarang 54 negara yang ngajarin bahasa Indonesia. Apakah kita secara masyarakat penduduk Indonesia atau mungkin di Jakarta atau di mana kurang cinta, kurang prideful dengan bahasa Indonesia, dan apakah kita perlu juga fokus untuk mengekspor bahasa Indonesia ke luar negeri, udah Ivan? Ya, ini sebenarnya tuh pertimbangan yang pelik ya. Apakah kita menguatkan dulu di dalam, baru kemudian kita memperluas keluar? Itu kan biasanya orang tuh kan kayak sebuah negara ingin berperang, dia memperkuat dulu pertahanannya, atau dia serang aja dulu gitu. Ini pemikiran saya ya. Saya pikir strategi untuk meningkatkan jumlah negara tempat bahasa Indonesia itu diajarkan, itu bisa meningkatkan prestise bahasa Indonesia. Salah satu caranya. Maksudnya kan tadi kita lihat bahwa ya bahasa itu ada pasar bahasa. Ketika kita sibuk di dalam negeri sendiri, itu kan kita tidak merasa bahwa bahasa kita keren. Tapi begitu kita melihat bahwa bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai
bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Ya. Saat ini udah Ya. dari cuma 10 negara loh. Luar biasa. Itu perjuangan diplomatik yang menurut saya keren banget. Jadi muncul kebanggaan kan. Wah, paling gampang itu buat bangga-bangga sama orang Malaysia kan gitu kan. Bahasa Melayu enggak loh, bahasa Indonesia loh. Itu kan kebakaran jenggot tuh orang Malaysia tuh kan. Nah, kita nggak bahas politik diserang lagi. Nah, jadi menurut saya dengan status itu bisa jadi meningkatkan reputasi bahasa Indonesia. Saya ambil contoh kasus tadi deh. Anak sekarang yang selama ini hanya belajar bahasa Inggris. Terus dia disuruh orang tuanya untuk, kamu belajar juga dong bahasa Indonesia, gitu kan. Buat apa? Gitu kan, anaknya nanya, why? Gitu kan. Nah, sekarang kan seneng banget, why? Gitu. Kenapa? Gitu. Yang dipakai nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris doang kok. Kalau orang tuanya bisa bilang gitu kan. Nih, lihat nih, bahasa Indonesia itu diakui sebagai salah satu dari 10 bahasa UNESCO. Anaknya kan akan mikir, oh keren juga ya bahasa gue ya. Gitu. Jadi ada kebanggaan gitu. Jadi menurut saya yang mungkin itu ya. Terus dibilang bahwa, lo tahu nggak di Australia itu salah satu dari 3 bahasa Asia yang dipelajari itu adalah bahasa Indonesia. Muncul lagi kebanggaan kan. Jadi iming-iming itu yang mungkin bisa diperoleh dengan gejala-gejala tadi. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa UNESCO dan kita itu memperluas pengajaran BIPA, namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Itu keluar, ya. Jadi keluar itu fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan reputasi. Nah, sekarang masalahnya ke dalam. Yang ke dalam itu kan kita punya peribahasa pertama pakai kacamata kuda. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, kan? Pasangan orang lain terasa lebih cantik atau lebih ganteng. Selalu gitu. Begitu di dalam negeri, kita akan selalu merasa bahasa kita nggak keren dibandingkan dengan bahasa lain. Pasti, itu pasti. Ya sama kayak tadi saya bilang lah, pasangan orang lain kelihatan lebih cantik. Pasti gitu. Nah, harus ada upaya lebih untuk melakukan itu. Contoh nih misalnya ya. Sebenarnya itu kan, dari mana sih kita bisa merasa sebuah bahasa itu keren? Paling utama, itu karya sastra. Coba baca misalnya apa ya, baca Milan Kundera misalnya. Kalau ada yang hobi baca novel ya, itu enak gitu loh baca karya sastra itu. Shakespeare enggak lah, saya nggak menikmati baca Shakespeare karena susah banget. Nah, demikian juga dengan bahasa Indonesia. Kalau kita punya karya sastra yang banyak, yang bagus-bagus, dan mau dibaca orang, sebenarnya karya sastra Indonesia itu bagus-bagus loh. Saya kalau ditanya siapa penulis favorit dalam bahasa Indonesia, saya banyak. Dewi Lestari, Andrea Hirata, Yusi Avianto Parianom. Nah, masalahnya orang-orang kalau anak sekarang tuh ada Rintik Seduh Sana. Nah, itu juga bagus. Nah, jadi karya sastra itu sebenarnya pengantar yang bagus untuk orang itu bisa merasakan keindahan sebuah bahasa. Nah, itu yang saya rasa juga mesti dipopulerkan. Masalahnya sekarang, anak sekarang malas baca. Lebih senang nonton TikTok. Mungkin ya yang bisa kita kampanyekan itu adalah mengampanyekan pembacaan karya fiksi melalui TikTok. Kan bisa juga tuh. Kalau cara kita mendidik atau pendidikan di Indonesia sekarang, mau itu orang di anak muda di SD, SMP, SMA, ada nggak yang kurang dari sistem pendidikan kita untuk mengajar bahasa Indonesia, atau ada yang kurang nggak, udah Ivan? Ini sensitif nih. Oke, penafian dulu. Penafian itu disclaimer. Penafian dulu bahwa saya bukan ahli pendidikan, apalagi pendidikan buat anak-anak. Saya ngajar orang dewasa kan. Ya. Antara pedagogi sama andragogi itu 2 ilmu yang berbeda. Tapi kalau menurut saya ya, saya kan pernah ya waktu itu diminta untuk memberikan materi kepada guru karena mereka mengeluh upaya mereka untuk meningkatkan literasi di sekolah itu mandek. Mereka ingin murid-murid itu lebih rajin baca. Mereka ingin gitu. Terus saya datang, tanya pertama saya dong, Bapak Ibu, siapa yang dalam sepekan terakhir itu baca 1 buku? Kagak ada yang angkat tangan. Siapa yang tadi pagi nonton TikTok? Semua angkat tangan. Gimana caranya kita mau meningkatkan literasi bangsa Indonesia kalau gurunya malas baca?
Itu kita alami kan? Itu kita alami kan? Nah itu jadi kan anak itu cermin dari orang tuanya. Jadi kalau menurut saya, kalau mau meningkatkan tadi ya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kesukaan anak untuk menggunakan bahasa Indonesia, itu mulainya itu dari orang tuanya dulu. Orang tuanya senang baca, orang tuanya senang baca karya sastra bahasa Indonesia. Nah, itu pasti nanti akan menular kepada anaknya. Bahkan orang yang kayak gitu aja masih susah, saya kan senang baca banget. Anak saya itu baru awal tahun ini senang baca. Itu pun karena kemudian dia kebetulan ketemu satu buku yang dia senang banget. Seven Habits. Itu buku udah lama banget padahal. Saya waktu itu kan lihat dia baca ya. Saya kaget, tuh Arka baca, hebat banget. Dia bilang gitu. Ini bukunya seru banget, dia bilang. Buku apa sih? Seven Habits. Masya Allah, ini kan 1990 berapa gitu. Gila, itu buku jadul banget, teman. Itu memang bukunya malar hijau banget, evergreen. Nggak pernah selalu relevan gitu buku itu kan. Apalagi untuk remaja yang masih mencari jati diri, itu seneng banget tuh kan. Istilah proaktif. Apa sih? Ya pokoknya yang pertamanya kan itu kan. Nah, jadi dia tuh sekarang seneng baca. Padahal dari kecil saya merasa bahwa saya kasih contoh aja deh setiap dia ini kan saya kelihatan baca gitu. Ternyata nggak menular. Memang harus dengan sadar ditularkan oleh orang tuanya. Nah, jadi saya nggak mau menyalahkan sistem pendidikan, saya nggak mau karena itu pasti sudah dirancang dengan profesor-profesor ahli yang jauh lebih jago dari saya. Cuman yang jelas kalau menurut saya satu hal yang sangat berkurang ya saat ini itu adalah itu juga nggak berani pukul rata ya. Yang jelas peran orang tua itu sangat diperlukan. Peran orang tua. Yang saya lihat sangat berbeda antara dulu dan sekarang itu adalah respons orang tua terhadap pendidikan. Dulu ini kebiasaan orang tua nih bilangnya dulu. Walaupun ini mungkin nggak terlalu baik ya. Dulu itu kalau ada anak dihukum di sekolah, orang tuanya datang minta maaf ke guru. Sekarang ada anak dihukum dihukum di sekolah, orang tuanya datang marah-marah ke gurunya. Padahal ya mbok ya tanya dulu gitu loh, anaknya salah apa. Kalau emang salah ya orang tua kan juga harusnya berperan untuk membantu mendidik juga kan. Evolusi Uda Ivan sebagai guru bahasa Indonesia sejak dari ya sebelum Narabahasa dan dari Narabahasa 2019 atau 2020 sampai sekarang tuh bagaimana Uda Ivan? 2006, jadi 2006 itu saya insaf kan waktu ketemu Wikipedia Bahasa Indonesia. Saya dari anak Jaksel pelan-pelan saya berusaha untuk tertib menggunakan jadi bisa ya, bisa 4 tahun. Oh 4 tahun ya, sama kayak kuliah. Menertibkan untuk menggunakan hanya satu bahasa dalam satu kalimat tuh butuh waktu 4 tahun. Lalu ketika itu mulai ada berbagai media sosial kan. Dari saya bahkan bukan anak Jaksel, waktu itu saya nyampur bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dalam satu tweet. Pelan-pelan mulai diubah tuh. Oke, saya pokoknya harus ngomong dalam bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris aja atau bahasa Sunda aja dicampur. Satu bahasa dalam satu kalimat. Tahun 2010 itu saya mulai menyebarkan pengetahuan kebahasaan. Mulai 2010. Terus ya udah itu aja titiknya 2006, 2010, kemudian 2020 ada Narabahasa. Jadi kurang lebih evolusinya kayak gitu. Ya dalam perjalanannya pasti banyak hal yang muncul ya. Yang pertama itu kan tadi ya. Ada yang susah di kita itu adalah perbedaan antara ragam formal dan non formal yang sangat jauh. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan kayaknya ngomong dengan orang tua, orang ini kan nggak beda ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita berbicara bahasa baku kepada teman sebaya, kita akan dijauhi. Nggak mungkin. Kita pasti akan ngomong dengan bahasa yang santai kan. Nah sebaliknya ketika kita menggunakan bahasa gaul waktu ngomong dalam suasana formal, itu juga tidak tepat. Itu yang paling menyulitkan. Orang kan maunya gampang. Orang maunya hanya memilih satu gaya aja deh. Ya udah, nggak usah dibeda-bedakan. Tapi pada kenyataannya mau tidak mau budaya kita itu memang seperti itu. Minimal kuasai 2 lah. Bahasa formal sama bahasa non formal. Itu minimal. Cuma memang yang saya bilang tadi,
orang itu dorongannya kenapa sih mesti ada formal-formalan, udah non formal aja kenapa sih gitu. Ya nggak bisa dimungkiri juga, sama kayak dorongan anak sekarang nggak mau kemudian membedakan orang Sunda harus dipanggilnya Mas, orang Sunda Kang dan Teh, orang Jawa Mas dan Mbak, pukul rata semuanya Kak gitu kan. Gampang hidup. Cuma variasi itu yang menurut saya kemudian membuat hidup itu lebih berwarna kan. Tanya dulu sama orang, asal dari mana? Dari Medan. Oh, bagaimana kabarnya Ito? Enak kan gitu kan? Maksudnya lebih akrab, lebih bervariasi. Pemahaman ini yang menurut saya tuh agak susah dan ya saya juga tidak tahu apakah pandangan saya benar apa enggak ya. Maksudnya orang-orang pasti punya pandangan masing-masing. Narabahasa sebagai bisnis, udah Ivan. Tadi kan nggak tahu ya, kalau lihat mungkin nggak jarang atau mungkin nggak ada lagi perusahaan yang juga fokus ke bahasa atau se-niche ini ya, seperti Uda Ivan dan Narabahasa. Uda Ivan lihat ini sebagai, kalau istilah bisnis kan blue ocean atau red ocean atau bagaimana ke depannya tuh Uda Ivan? Ini pertanyaan menarik. Oke, pertama itu waktu ya saya kan latar belakangnya konsultan ya. Saya senang baca. Ketika jadi konsultan waktu ngomong kepada klien itu kan harus ada teori dong. Jadi ini Pak, ini harusnya kita menerapkan samudra biru. Nah dulu saya bilangnya blue ocean sebelum jadi pengajar bahasa Indonesia. Kita harus menerapkan strategi blue ocean. Dan karena saya banyak baca, pada akhirnya semua konsep yang waktu itu saya pegang waktu jadi konsultan itu saya coba terapkan di Narabahasa. Yang pertama, itu jangan bergantung kepada orang. Itu udah jelas. Jadi, Narabahasa dari awal itu bergantung kepada sistem. Segala hal, tuliskan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dituliskan. Itu bolak-balik tuh. Jadi kami punya prosedur. Perusahaan kecil dia mempunyai SOP, belum mengambil sertifikasi ISO 9001 aja. Nah, jadi kalau dari segi bisnis itu yang jelas waktu pertama terjun ke mendirikan Narabahasa itu saya sudah menyadari bahwa bisnis yang saya ambil ini adalah ceruk, niche itu ceruk. Hampir nggak ada yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia. Yang ada itu biasanya apa ya? Kalau bentuknya perusahaan itu paling dari media. Misalnya kayak Tempo punya Tempo Institute, Kompas punya Kompas Institute, Jawa Pos punya apalah, pokoknya dari media karena ya kan bisnis media lagi senjakala ya, lagi menurun, mereka berusaha meluaskan ya. Kompas bahkan bikin hotel Santika, ya, walaupun itu berbeda. Nah, jadi sekarang tuh bisnis pelatihan ada tuh banyak. Mereka pesaing kami kalau dibilang. Cuman saya merasa bahwa saya selalu bilang ya itu karena cekoki teori-teori yang bagus dalam tanda petik, dari awal saya bilang ke teman-teman bahwa mereka bukan pesaing. Mereka itu teman, karena kita berusaha menumbuhkan pasar. Pasarnya masih kecil. Berusaha menumbuhkan pasar, ya kalau misalnya ada acara, itu saling mengikuti, terus kemudian juga kadang-kadang menyukai kiriman mereka atau mengirim ulang, itu sering dilakukan. Jadi ya sama-sama. Walaupun ya belum pernah sih saya berhadapan dengan salah satu industri ini waktu mau mengadakan pelatihan, karena pelatihan kami kan spesifik banget, nggak ada orang yang mengajarkan penulisan naskah bisnis sampai sekarang kayaknya belum ada yang berani atau cukup nekat untuk membuat pelatihan seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain seperti keterampilan bicara public speaking itu udah banyak, tapi lagi-lagi saya nggak ingin bersaing, pasarnya memang masih kecil kan, jadinya ya kalau ada peluang, kadang-kadang kami juga kan lini bisnis utamanya Narabahasa itu ada 2. Edukasi dan konsultasi. Edukasi itu pelatihan, konsultasi itu penyediaan jasa bikin buku, bikin majalah, pokoknya yang berhubungan dengan kebahasaan lah. Nah, pada akhirnya kemudian ya untuk tenaga ahli itu malah strategi yang saya terapkan saat ini itu tidak ada penulisan atau penerjemahan yang dilakukan oleh orang Narabahasa. Semuanya itu harus pakai tenaga ahli dari luar. Lepas. Jadi yang dilakukan Narabahasa itu cuma manajemen proyek sama pengendalian mutu terakhir. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bisnis kebahasaan ini betul, ceruk banget untuk itu tadi ya, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia. Kalau yang mengajarkan bahasa asing kepada orang Indonesia, bahasa Indonesia kepada orang asing, itu banyak. Kan? Saya belum lihat
sampai saat ini belum lihat. Yang ada paling agak berbeda sedikit yang tadi, yang dari media-media itu. Yang dalam tanda kurung disebut pesaing lain, itu pengajar keterampilan bahasa lisan. Keterampilan bahasa lisan itu kan memang perusahaan-perusahaan kayak apa ya, Talk Inch yang dari Becky Tumewu sama siapa satu lagi itu penyiar juga, itu kan mereka memang dari awal seperti itu kan. Yang mengajarkan menjadi pembawa acara itu juga mereka menawarkan itu. Jadi untuk yang lisan itu cukup banyak, tapi untuk tulisan itu sedikit sekali. Selama transisi dari transisi jadi entrepreneur atau pengusaha tuh apa pelajarannya selama ini dari Uda Ivan? Maksudnya tadinya kan sebelumnya kan udah bertahun-tahun sebagai manajemen konsultan, jadi semua tadi teori atau best practice udah tahu, tapi sejak membangun sesuatu sendiri atau bisnis sendiri, apa challenge-nya, gimana transisinya, apa pelajarannya selama ini, Uda Ivan? Kalau dimintakan, kalau pelajaran pasti banyak ya. Tapi kalau saya diminta sekarang spontan untuk merumuskan yang paling penting, saya mungkin baginya jadi 2 ya. Yang pertama itu selalu buat produk berdasarkan kebutuhan pasar, bukan pada apa yang menurut kita baik. Ya. Karena kita kan seringkali idealis ya. Wah, ini pasti orang-orang perlu nih. Nggak bisa. Lihat dulu kebutuhan pasar. Adain survei kecil-kecilan kayak atau tanya orang. Harus selalu lihat kebutuhan pasar. Terus yang kedua, itu kalau menurut saya, terutama buat perusahaan rintisan ya, jangan pernah lupa untuk memperhatikan pegawai. Karena seringkali kan kita merasa aspek SDM itu sesuatu yang belakangan aja deh, udah divisinya divisi penjualan dulu deh, sales dulu yang paling penting kan. SDM itu sangat perlu diurusi. Sangat perlu diurusi menurut saya. Ini juga belajar dari pengalaman saya sebagai konsultan. Makanya dari awal, itu kan waktu merumuskan visi dan misi, itu visinya tuh kuasai bahasa, kuasai dunia. Itu saya ambil itu karena saya tidak suka dengan visi yang terlalu bombastis, mengangkat itu saya nggak terlalu suka. Jadi visi itu saya anggap sebagai slogan, sesuatu yang mudah, kayak Nike kan gampang banget kan, just do it gitu. Kerjain aja gitu. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Ya itu menyoroti kenyataan bahwa bahasa itu tuh penting banget gitu perannya. Dengan menguasai bahasa, lu bisa menguasai dunia, bukan seperti Hitler menguasai dunia ya. Menguasai dunia dalam artian bahwa ya kita punya nama di dunia itu. Terus waktu menurunkan misi, nah ini agak idealis nih. Jadi ini berangkat juga dari pengalaman jadi konsultan. Misi itu kan harus menjangkau semua pemangku kepentingan, stakeholder yang terkait. Yang pertama, yang paling tinggi, itu masyarakat Indonesia. Itu misinya Nana Bahasa akhirnya mengungkit muruah bahasa Indonesia. Itu kan agung banget ya, entah kapan itu tercapainya, cuma itu harus disebutkan. Terus yang kedua, praktis. Meningkatkan keterampilan berbahasa orang Indonesia. Praktis banget, itu dilakukan pasti. Yang terakhir, meningkatkan kebahagiaan pegawai. Misinya kami itu meningkatkan kebahagiaan pegawai. Karena, dan bukan kesejahteraan ya, saya bilang kebahagiaan. Karena dari pengalaman saya, seberapapun orang digaji, itu nggak akan pernah puas. Karena ukuran kebahagiaan dengan finansial itu semuanya serba relatif. Mau digaji berapapun, begitu ngelihat temennya, gede gajinya, gue pindah. Apakah itu menjamin kebahagiaan? Enggak. Kebahagiaan itu sesuatu yang harus diciptakan. Dan sebagai sebuah wadah yang kemudian menjadi tempat orang itu menghabiskan waktunya lebih lama daripada waktu yang dihabiskan dengan keluarganya, wadah itu harus bisa sedikit banyak memberikan kebahagiaan. Kan coba lihat deh, kita kerja di kantor 8 jam. 8 jam kita habiskan untuk tidur. Dengan keluarga 8 jam lagi kan? Sepertiga. 8 jam yang untuk keluarga, yang mestinya untuk keluarga itu udah habis untuk perjalanan, untuk habis untuk keperluan pribadi kan? Jadi dari 24 jam waktu hidup manusia dalam sehari, 1/8 itu udah dikuasai oleh kantor. Jadi kantor itu juga harus menyumbangkan sesuatu buat pegawainya.
tadi kan stakeholder pertama kan masyarakat Indonesia. Ya, Mungkin bisa dibilang, eee, Uda Ivan itu entrepreneur yang kan sekarang banyak istilah social enterprise atau ya, social impact atau sociopreneur. socialpreneur gitu. Eee, Seberapa sustainable pengusaha tuh jadi, apakah emang lebih baik jadi socialpreneur atau lebih sustainable atau untuk cari motivasi sebagai pengusaha, apakah harus cari sesuatu yang emang kita passion gitu, udah Ivan? Perspektifnya udah Ivan bagaimana tuh? Hmm, ini juga pertanyaan yang jawabannya nggak cuma satu ya. Ya, Kalau mau jadi pertama dulu ya, pilihannya itu kan adalah menjadi pegawai atau menjadi pengusaha, ya, gitu. Kalau menjadi pegawai bisa dibilang tutup mata lah, ya udahlah ya kerja. Cuma ya risikonya ya kita bergantung kepada perusahaan itu. Perusahaan itu tutup ya udah, kita juga mesti pindah ke kapal lain kan. Keputusan untuk menjadi pengusaha ini kalau menurut saya keputusan yang cukup berat. Karena berarti kita itu bertanggung jawab terhadap ya tadi yang saya bilang hidup orang lain. ya, Jadi pegawai itu enak banget, udah nggak perlu membahagiakan orang lain. Jadi pegawai itu ya cukup kerja, habis itu bersiap menunggu kebahagiaan diberikan oleh orang lain dan oleh perusahaan dalam hal ini kan. Kalau misalnya kurang bahagia, tinggal protes sama perusahaannya, ngomel-ngomel, demo, atau pindah perusahaan, gampang kan? Jadi pengusaha, aduh, capeknya minta ampun. Udahlah, gaji paling terakhir dibayarin, terus harus meladeni orang lain kan. Jadi keputusan untuk jadi pengusaha itu menurut saya keputusan yang cukup berat. Harus punya niat kuat untuk melakukan itu. Ya kayak teman saya itu ada yang banyak yang jadi pengusaha restoran ya. Itu apalagi sekarang kan lagi susah banget ya bisnis bisnis pariwisata segala macam itu kan. Nah, ya memang harus ada kesukaan terhadap bidang itu. Jadi kalau tadi dibilang apakah kita harus tertarik dengan bidang itu, kalau menurut saya ya, pasti. Eee, itu harus sesuatu yang membuat kita bisa berangkat dengan semangat waktu pagi-pagi untuk melakukan tugas. Kalau jadi pegawai gampang, nggak semangat ya nggak apa-apa ya, pokoknya kita tinggal melaksanakan tugas kita kan. Kalau jadi pengusaha nggak semangat, susah. Itu menular ke yang lain soalnya. Ketika keadaan lagi sulit, orang lain mungkin lagi kesusahan, ya pengusaha itu harus bisa memberikan energinya untuk orang-orang lain. ya. Itu yang susah. Saya kalau dengar ceritanya udah Ivan dan juga lihat, eee, ceritanya udah Ivan selama ini, mungkin apapun yang udah Ivan lakukan, mau itu dulu sebagai programmer, terus ke manajemen konsultan, terus akhirnya ke narabahasa, tuh udah Ivan tuh sangat passionate dan bisa dibilang mungkin obses juga kadang-kadang, tapi juga konsisten juga. Maksudnya mau itu, waktu jadi Wikipediawan yang setiap hari nulis 12 jam gitu, dan konsisten. Sekarang nulis hampir ya bukan hampir, setiap hari ya, udah lebih dari, ya nggak tahu ya tuh 800 hari atau berapa hari gitu udah Ivan. Seberapa penting konsistensi terhadap sesuatu tuh untuk karir orang gitu, udah Ivan? Maksudnya mungkin buat saya dan teman-teman yang lagi berkarir atau mungkin mau membangun sesuatu juga. Kalau menurut saya sih yang pertama, konsistensi itu sangat perlu. Seringkali tuh kita takutnya kan gini, kita sudah berkomitmen untuk melakukan sesuatu ternyata salah. Yang sering kali itu kan yang Ya, terjadi sama orang kan. Ya udahlah gue nyoba-nyoba aja dulu, yang penting diusahain nggak usah terlalu terikat, nanti kalau salah, jatuhnya sakit gitu kan, katanya gitu kan. Kalau menurut saya sih paling nggak dari pengalaman saya ya, tidak ada yang rugi tidak ada yang merugikan dari konsistensi. Bahkan ketika konsistensi itu bukan sesuatu yang ingin kita lakukan berikutnya. Yang jelas konsistensi itu melatih kesabaran. mmm, Itu yang paling tadi utama. sabar. Melatih kesabaran. Kan, memaksa diri saya senang sekali menantang diri saya. Awalnya kan tahun 2022 itu saya menantang diri saya untuk nulis setiap hari. Tahun
2023 saya menantang diri saya untuk menulis setiap hari. 2024 itu saya menantang diri saya untuk membaca dan berlari setiap hari, berjalan. Pada akhirnya berjalan setiap hari. Terus tahun ini itu saya menantang untuk berlatih main gitar. Yang udah konsisten sebelumnya itu main Duolingo, sekarang udah berapa ratus hari. Nah, yang dengan kalau saya merasanya gini loh, dengan kita punya jadwal-jadwal yang konsisten itu kita kayak punya rasa tanggung jawab yang pelan-pelan muncul. Rasa tanggung jawab itu sesuatu yang harus dibangun. Nah, jadi dengan berlatih untuk membangun konsistensi, kalau menurut saya, itu kita membekali diri kita dengan kesabaran dan rasa tanggung jawab. Perkara itu yang kita jabani itu ternyata nggak kita teruskan nanti, ya itu urusan lain, nggak apa-apa. Apa tantangan berikutnya untuk, kan tadi tantangan ya, suka tantangan ya, apa tantangan berikutnya yang mau di-achieve di Narabahasa, udah Ivan? Tantangan berikutnya itu, jadi di antara 5 lini produknya Narabahasa, edukasi, konsultasi, kreasi, kemudian publikasi dan aplikasi, itu yang kami kembangkan tuh baru 2, edukasi dan konsultasi. Itu sudah jalan. Nah, 3 ini yang belum nih. Nah, saya sih tantangan berikutnya adalah mengembangkan ketiga ini dan juga jadi tahun ini perubahan besar yang dilakukan oleh Narabahasa itu terutama adalah menyambut efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sangat mengganggu untuk kami karena kliennya Narabahasa itu banyak yang dari instansi pemerintah, 80%. Dengan ada efisiensi, arus kas kami sangat terganggu. Udah kerasa banget nih, kuartal 1 2025 itu sudah banyak klien yang tadinya ada rencana pelatihan, kemudian diundur atau dibatalkan atau ditunda. Nah, jadi mau nggak mau kami harus mencari strategi lain. Saat ini itu yang dilakukan adalah ada 2. Jadi di lini bisnis tadinya hanya ada pemasaran korporat. Kami sekarang kembangkan, sebenarnya dari dulu udah ada, cuman tidak terlalu digenjot. Satu itu pemasaran retail, satu lagi itu namanya PKK, program kemitraan dan komunitas. Ini sebenarnya sosiopreneur tadi, wira sosial tadi. Jadi saya melihat Narabahasa ini kan sudah kadung, jadi di dalam bisnis yang kami jalani ini kan literasi itu orang-orang cenderung menganggapnya sebagai sebuah kegiatan sosial kan. Menyampaikan kampanye literasi segala macam itu kegiatan sosial. Kadang-kadang orang lupa bahwa kami itu entitas bisnis. Daripada salah pengertian terus seperti itu, setelah digodok-godok, ya udahlah kita kerjain seperti yang dilakukan LSM aja lah. LSM juga banyak yang melakukan kegiatannya, tapi mereka nggak mati kan. Jadi saya bilang, jadi ini nih PKK ini, itu adalah lini bisnis yang baru, yang mendayagunakan kegiatan sosial. Jadi kami membuat kegiatan literasi segala macam, cuma dengan tetap memperhatikan kepentingan bisnis juga. Dengan tadi semua faktor yang kita udah bahas di awal, masa depan bahasa Indonesia bagaimana, dan pengembangan bahasa tuh dengan ada AI, ada ChatGPT dan lain-lain bagaimana? Apakah pengembangan bahasa lebih preskriptif atau lebih deskriptif atau kayak gimana ya, udah Ivan, masa depan bahasa? Saya rasa sih dengan keberadaan internet itu makin ke depan bahasa itu makin santai. Ini terasa bukan hanya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu udah banyak tuh puris-puris bahasa Inggris. Puris belum ada bahasa Indonesianya ya. Pejuang kemurnian. Pejuang kemurnian bahasa Inggris kan ada SJW kan. Pejuang keadilan sosial kan itu kan. Jadi kalau puris itu berarti pejuang kemurnian bahasa. Para pejuang kemurnian bahasa Inggris itu udah banyak yang protes nih dengan keberadaan internet, itu bahasa Inggris itu terasa makin lentur. Itu satu. Terus kemudian juga sekarang itu kan munculnya berbagai ideologi baru, misalnya kayak LGBT lah, terus iklim lah,
kesadaran iklim itu kan sesuatu yang nggak bisa ditampik ya, itu muncul dan ya nggak bisa ditolak gitu loh. Maksudnya perubahan dari tadinya cuma ada he dan she, sekarang ada they. Kan? Jadi semua bahasa pasti seperti itu. Bahasa bakal lebih lentur. Nah, yang jadi pertanyaan nanti, apakah bahasa Indonesia itu bakal tetap akan ada 2 versi? Bahasa Indonesia formal dan bahasa Indonesia non formal. Itu yang masih akan jadi pertanyaan. Atau semuanya akan lebur? Kalau saya lihat, kecenderungan ini mulai tampak. Paling gampang gini deh. Generasi saya tahu bahwa ada perbedaan ketika menyebut saya dan aku. Saya untuk orang yang kita hormati atau suasana formal kan. Ketemu klien, saya nggak pernah bilang aku. Saya selalu bilang saya. Anak sekarang ketemu klien, Pak aku. Ya kan? Kelihatan tuh mulai tuh. Dari saya jadi aku. Sama semua tuh. Penggunaan bahasa disamaratakan. Apakah itu sesuatu yang baik? Saya tidak tahu. Yang jelas tidak mungkin menolak perkembangan bahasa. Yang bisa dilakukan itu berusaha menerangkannya. Konsep deskriptif kan itu, berusaha menerangkan gejala bahasa. Itu yang peran yang saya lakukan sekarang. Saya nggak berusaha untuk menghalangi, silakan aja. Atau juga saya juga udah nggak ada waktu itu berkembang. Cuma maksudnya kadang-kadang yang saya rasa itu adalah perkembangan bahasa atau perubahan itu muncul karena orang nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Dan terakhir udah Ivan, gimana kita bisa bantu visinya udah Ivan tadi kayak untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Gimana kan saya sendiri di tim saya ada beberapa alumni narabahasa juga. Kita sebut aja ya namanya Echa sama Silmi. Gimana kita bisa menular ini lebih efektif ya udah Ivan bahasa Indonesia gitu. Sebenarnya kan sesuatu itu paling bagus ketika disebarkan itu dengan contoh. Itu yang saya lakukan. Kenapa muncul motivasi buat saya menulis setiap hari? Itu karena saya ingin menunjukkan bahwa ketika bahasa Indonesia digunakan dengan baik, itu nggak kalah kok dengan orang kan sering bilang, wah kalau tulisan bahasa Inggris kayaknya seru banget bacanya. Tulisan bahasa Indonesia itu kayaknya kaku gitu ya. Coba baca tulisan blog saya. Saya nggak yakin pendapat itu bakal muncul. Nah masalahnya tuh, yaitu contoh-contoh itu jarang muncul. Kita punya contoh-contoh yang cukup bagus dalam karya sastra. Tapi kan ketika orang bekerja, itu kan mereka menggunakan bahasa yang lebih formal, kan karya ilmiah, kemudian ada opini hukum, ada laporan dinas. Nah, bagaimana menyusun tulisan-tulisan yang lebih formal itu dengan bahasa yang lebih lentur? Itu yang kemudian perlu dicontohkan. Jadi untuk mendukung itu sih kalau menurut saya, ya setiap orang itu bisa berperan dalam domainnya masing-masing gitu. Cuma itu memang perlu perjuangan. Maksudnya kan lebih gampang untuk menggunakan bahasa Inggris. Itu saya harus akui. Kenapa? Karena contohnya banyak. Itu pertama, contohnya banyak. Mau cari contoh surel dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Paling gampang gini deh. Penyapa dalam pembuka surel. Kalau bahasa Inggris gampang banget, pakai dear aja. Semua bisa pakai dear. Bahasa Indonesia bingung kita kan. Agak resmi nih. Pakai apa ya? YTH. Nggak formal banget ya. Halo. Wah, nggak enak banget. Assalamualaikum. Islam banget. Bingung sendiri kan kita kan. Jadi memang dalam mengatasi perubahan zaman ini, bahasa Indonesia itu masih perlu perjalanan yang panjang. Bahasa Inggris sudah lebih lama, penggunanya lebih banyak, contoh-contohnya lebih banyak. Ya bahasa Indonesia ini buah si malakama nih. Di satu sisi mau nyoba pakai bahasa Indonesia, contohnya nggak banyak. Tapi kalau nggak pernah nyoba pakai bahasa Indonesia, nanti nggak akan ada contoh lagi buat orang lain. Jadi kan lingkaran setan kan? Memperbanyak contoh, dan tadi di awal kan regulasi dan meningkatkan kebanggaan ya untuk bahasa Indonesia. Itu untuk untuk pemerintah ya. Tapi ya gimana coba pemerintahnya kalau bikin acara judulnya pakai bahasa Inggris, pesertanya kagak ada orang Inggris, cuma bahasa pengantarnya bahasa Inggris coba. Maaf. Udah Ivan, terima kasih banyak atas sama-sama. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk curhat. Itu dia obrolan kita bareng Uda Ivan. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap beliau yang dikenal sebagai polisi bahasa, saya, atau lebih tepatnya tim kami, menghitung berapa kali Gian ini nyelip-nyelip ngomong bahasa Inggris.
Jawabannya 24 kali. Saya siap buat push up 24 kali. Anyway, dari Uda Ivan kita belajar bahwa bahasa Indonesia itu bukan cuman soal EYD dan tanda baca, tapi soal menyampaikan gagasan, membangun reputasi baik, bahkan fondasi untuk menyatukan bangsa. Terima kasih banyak Uda Ivan atas waktunya, ilmunya, dan tentu kesabarannya menyikapi bahasa saya selama berbincang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Mind of a Builder, subscribe and follow our social medias @BuildInBlue. I'll see you in the next episode. Have an awesome day.